Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Setiawan. Dan saya Anis Nur Fadilah. Kami dari kelompok 1. Di sini kami mau menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu studi kasus mengenai sebuah kebijakan yang akan direvisi karena dianggap tidak relevan, dan apa yang menjadi dasar dalam membedakan sumber-sumber isu atau masalah kebijakan dan isu-isu kebijakan sesuai dengan kebutuhan. Sumber isu dalam sebuah kebijakan tidak relevan, yaitu tidak disetujui oleh masyarakat, oleh publik. Artinya sumber isu itu atau masalah publik itu tidak sejalan dengan pemikiran-pemikiran masyarakat, dan akhirnya itu dikatakan sumber isu tidak relevan. Kemudian isu-isu kebijakan yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, yang mana itu menjadi sebuah polemik di Indonesia. Kebijakan pemerintah, contohnya RKUHP, yang harusnya memperkuat KPK tapi melemahkan KPK, sehingga apa? Masyarakat itu tidak setuju dan tidak sepakat, dan katanya itu pas tahun 2019, katanya itu ditunda-tunda untuk merevisi, tapi masyarakat dan mahasiswa itu tidak sepakat dan tidak mau ditunda. Karena kenapa? Karena tidak relevan dalam kebijakannya. Itu contohnya yang KPK yang harusnya diperkuat tapi dilemahkan. Nah, ada lagi isu kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1946 tentang pangan harus direvisi. Jika Indonesia ingin mewujudkan kedaulatan pangan, UU Pangan hanya menekankan terpenuhnya pangan, tapi tidak mengatur bagaimana kemudian kebutuhan itu harus dipenuhi dengan tidak diperkirakan apakah petani sejahtera atau tidak. UU Pangan ini menjadi masalah bagi para petani, para masyarakat yang tidak adil, tidak sesuai dengan harapan-harapan mereka. Begitu. Nah, kemudian dalam revisi UU ini, undang-undang ini, yaitu bahwa pangan strategis sebaiknya petani itu punya akses ke pusat politik. Agar kenapa? Agar mengetahui tentang kebijakan atau perumusan kebijakan. Karena dalam perumusan kebijakan itu ada 3 ya. Yang pertama itu perumusan, yang kedua implementasi, dan evaluasi. Ketika para petani mengetahui terhadap politiknya, berjalannya kebijakan, pasti dia tahu dalam tahap perumusannya yang harusnya masyarakat ikut dalam perumusannya, kemudian implementasinya dan evaluasi. Dan harusnya ini dievaluasi oleh pemerintah untuk kemudian apa? Menjadi perubahan yang sesuai dengan harapan-harapan para petani atau masyarakat. Sehingga ini harus direvisi, atau ini pun sudah direvisi dalam UU Pangan ini nomor 7 tahun 1996. Masalah kebijakan adalah kebutuhan, nilai, dan peluang mengadakan perbaikan yang belum terlaksanaan yang dapat dipenuhi hanya melalui tindakan pemerintah. Menurut saya, yang menjadi dasar dalam membedakan sumber masalah kebijakan adalah ada pada kategori jenis kebijakan tersebut, seperti kebijakan substansif dan kebijakan prosedural. Kebijakan substansif ini misalnya melalui kebijakan beras miskin. Lalu kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substansif tersebut dapat dijalankan. Lalu ada kebijakan distributif, regulatif, dan redistributif. Kebijakan distributif ini misalnya seperti bantuan operasional sekolah atau BOS. Kebijakan regulatif misalnya kebijakan menggunakan sabuk pengaman jika mengendarai atau menjadi penumpang dalam mobil.
dan kebijakan redistributif, misalnya kebijakan pajak progresif, kebijakan subsidi silang, dan kebijakan subsidi BBM. Lalu ada kebijakan material dan kebijakan simbolis. Kebijakan material misalnya kebijakan beras untuk orang miskin. Kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat dan penghormatan simbolis pada kelompok masyarakat tertentu. Lalu ada kebijakan yang berhubungan dengan barang publik, adalah kebijakan yang mengatur tata kelola dan pelayanan barang publik seperti kebijakan pengelolaan ruang publik atau fasilitas umum jalan raya. Itulah sebuah jenis kebijakan yang sama-sama kita perlu pahami. Kesimpulannya bahwa kebijakan yang tidak relevan itu kebijakan yang tidak disepakati oleh masyarakat atau bermasalah dengan publik. Artinya itu harus direvisi. Dasar atau basis untuk revisi itu adalah melihat jenis-jenisnya. Tadi ada substantif, ada regulatif dan sebagainya. Itu menjadi dasar dalam perbedaan untuk membedakan isu-isu kebijakan publik, permasalahan publik yang tidak relevan, yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.